Yang terhormat Ustazah Hajah Sri Masrufah Yusuf, ibu-ibu jamaah Masjid Taklim yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah membuat bumi yang begitu luas dihamparkan. Allah Tuhan semesta alam. Allah lah yang telah melimpahkan kasih sayangnya pada kita semua, hingga sampai hari ini kita masih dikaruniai kesehatan, kekuatan, kemampuan tanpa kekurangan suatu hal apapun yang berarti. Allah yang penyayang, yang telah meringankan langkah kita untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita, sang pembawa din Islam yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Farid, yang ketiga tausiah dan doa oleh Ustazah Hajah Sri Masrufah Yusuf, dan yang terakhir penutup. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, marilah kita mulai pengajian pada sore hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Farid dengan surat 29 ayat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Acara berikut tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah kita Bunda Hajah Sri Masrufah Yusuf. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Kajian pada kesempatan kali ini kita mulai kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabila Logo Sari Raya yang dirahmati oleh Allah, yang insya Allah selalu mendapatkan ridhonya Allah, yang selalu dalam lindungannya dimanapun berada. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan pada Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah di dalam kehidupan hari-hari kita selalu senantiasa dipantau, diberi hidayah petunjuk. Harapannya Majelis Taklim Sabila Logo Sari Raya Semarang ini selalu mendapatkan hidayahnya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabila, kali ini akan saya sampaikan adalah tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Keistimewaan bulan Sya'ban. Apa itu arti kata Sya'ban? Arti Sya'ban itu ada huruf 5 Sya'ban. 5 Sya'ban, Shin, itu bermakna syafaat, adalah pertolongan. Yang kedua adalah ada huruf ain, adalah izzah. Itu adalah izzah, itu adalah ada syafaat pertolongan ya. Izzah itu adalah dinaikkan derajatnya. Sementara ada ba adalah biru, artinya banyak kebaikan. Yang keempatnya ada alif, adalah ulfah, itu adalah kasih sayang Allah. Dan yang kelimanya ada nun, adalah nur, itu cahaya. Kata Sya'ban ada 5 huruf menurut kitab Dunatul Nasihin ya. Shin itu syafaat, ain itu izzah, ba itu birru, alif itu ulfah, nun itu cahaya. 5 ya. 5 itu apa artinya? Shin syafaat itu pertolongan, sementara ain izzah itu harga diri ya, kita diangkat derajatnya. Ba birru itu banyak kebaikan. Alif ulfah adalah supaya diberi kasih sayang Allah. Dan yang kelimanya nun adalah nur, itu cahaya. Di antara 5 ini maknanya apa yang harus kita lakukan di keistimewaan bulan Sya'ban ini? Mari akan kita simak pada kesempatan kali ini, insya Allah. 5. 1 ya, keistimewaan bulan Sya'ban. 1 adalah syafaat. Artinya syafaat adalah pertolongan Allah. Di bulan Sya'ban Allah menghapuskan semua dosa-dosa hamba-hambanya yang beriman, kecuali yang munafik, kecuali yang musyrik, kecuali itu tidak. Orang-orang yang beriman akan dihapuskan semua dosa-dosanya dikhususan di bulan Sya'ban, karena di pertengahan nisfu Sya'ban catatan amalan tahunan kita berubah baru. Awali dengan kebaikan. Maka amal apakah itu? Semua kebaikan akan diampuni dosanya panjenengan ibu nyuwun sewu. Yang namanya syafaat, pertolongan, semua yang panjenengan lakukan, semua kebaikan akan mendapatkan nilai dihapuskannya dosa-dosa. Fadilahnya ada di surat 29 yang tadi sudah dibaca Qori, ayat yang ke-7. Fadilah berbuat baik biar panjenengan dinaikkan derajat.
derajatnya oleh Allah, diberikan syafaatnya oleh Allah. 29 Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman melakukan kebaikan-kebaikan, apapun bentuknya kebaikan. Jujur Ibu, di dalam rumah apakah panjenengan ikhlas mengerjakannya? Insya Allah sih ikhlas, ikhlas. Tapi nek atine kesel, gimana pun nek atine kesel, ini jenenge menungso. Nangis nggak bisa nangis. Perbanyak istighfar. Fadilah berbuat baik di dalam surat Al-Ankabut ada 2. 1, lanukaffiru anhum sayyi'atihim, dihapus semua dosa-dosanya panjenengan. Dan dihapusnya ini karena ini di dalam Sya'ban, maka Allah memulainya catatan tulisan panjenengan dilaporkan ke malaikat tahunan, itu dimulai nisfu Sya'ban karena menjelang mau Ramadan. Ibu mulai perbanyak amal kebaikan, jangan hanya dunia. Dunia sekarang harus mulai dunia, ya Allah, terus mulailah dengan mikir akhirat Bu, karena kematian sekarang tidak ada yang bisa menjamin. Ibu, Ramadan insya Allah Maret nyambut kan Bu, apakah kita dijamin? Gak ada yang bisa menjamin. Terus mulai ayo sekarang ini Sya'ban lagi mulai ya Bu, belum sampai nisfu. Ayo perbanyak apapun bentuknya, bisa tenaga pengajian, bisa tadarus juga, bisa amal materi, bisa apa saja, monggo, yang penting berbuat baik. Yang kedua, walanaziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Pasti fadilah berbuat baik. Yang kedua adalah diberi balasan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Diberi balasan lebih besar, apapun bentuknya. Salah satu contoh panjenengan, jujur Ibu, kalau Ibu bekerja tanpa ada imbalan, ikhlas Bu? Suami gak ngasih nafkah, Ibu kerja dewi, ikhlas gak Bu? Masa orang-orang imbalannya sama sekali, ikhlas Bu? Tapi nek ono sesuatunya kan, orang kita makasih ya Ma, itu kan ucapan kan. Orang-orang yang ngucapin sama sekali, mangan karepmu, orang mangan karepmu, awake dhewe kesel-kesel masak. Alhamdulillah. Oke. Satu ya Bu, kata Sya'ban, syin itu adalah syafaat, berarti artinya pertolongan. Berarti inti amalnya Ibu harus memperbanyak amal-amal saleh supaya dihapuskannya dosa-dosa, karena di bulan Sya'ban ini Ibu dicatat baru. Sekarang arti Sya'ban yang kedua adalah berbentuk ain. Ain itu izzah. Izzah itu harga diri Ibu. Artinya izzah harga diri itu maksudnya di bulan Sya'ban ini Rasulullah di posisi sholat pertama kali kiblatnya adalah di Masjidil Aqsa, dipindah ke Masjidil Haram itu di Sya'ban. Dan dari situlah ada perintah sholawat. Apa artinya sholawat? Sholawat itu doa. Salawat Rasulullah, salawat Allah kepada Rasulullah, salawat malaikat kepada Rasulullah, tertera di dalam surat 33 ayat yang ke-56. Itu Allah mengangkat izah seseorang karena salawat. Maka Ibu nyuwun sewu, urusan sholat tolong dinomorsatukan. Apakah Ibu sudah awal waktu setiap 5 waktu? Insya khususan asar dan subuh jangan lewat ya. Insya sudah. Nek neng kene maksudnya ini lho Bu. Ya Allah, aku kok tertinggal, aku kok terlambat, itu ono rasa nyesel, gelap, sudah gitu loh. Nek wis kaya ngono iku berarti jenengan sudah menjadi akhlaknya. Tapi lah wis biasa wae lah. Biasa itu berarti jenengan belum baik. Surat 33 boleh diterjemahkan.
ayat 5. Ya, monggo. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Surat 33 Al-Ahzab ayatnya 56. Ini innallaha wa malaikatu yusallu 'alan nabi. Isi yang pertama isinya adalah Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Artinya selalu melindungi. Bersolawat untuk Nabi artinya selalu melindungi. Allah dan malaikatnya dia solawat, apalagi kita. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Dan ada dua, orang-orang beriman bersolawat untuk Nabi supaya mendapatkan wasallimu taslima. Orang-orang beriman bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi. Tujuannya supaya mendapatkan syafaat dan kehormatannya Rasul. Supaya mendapatkan syafaat tadi pertolongan ya, syafaat dan penghormatannya Rasul. Masya Allah. Berarti kata solawat itu sholat tolong diutamakan, didahulukan. Kenapa? Izzah, ain tadi izzah itu adalah mengangkat derajat seseorang. Karena ibu nyuwun sewu, jika seseorang itu nanti sholatnya baik-baik semua amalan-amalannya. Karena tujuan sholat ada di surat, buka lagi. Tujuan sholat ini masih di ain, di izzah. Kita diangkat Allah itu karena salatnya. Dan pada bulan Sya'ban ini adalah dipindahkan kiblatnya ke Baitullah Makkah. Ada di surat 29 ayat yang ke-45. Tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladhikurullahi akbar wallahu ta'lamu ma tasna'un. Al-ayat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tujuan daripada sholat tertera di dalam surat 29 Al-Ankabut 45, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, mencegah ya. Tujuan daripada sholat itu ya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena waladhikurullahi akbar. Karena sholat itu lebih besar pahalanya dibanding ibadah-ibadah yang lain. Karena sholat itu lebih besar ya pahalanya dibanding ibadah-ibadah yang lain. Contoh, ibadah yang lain contoh ya Bu, ibu ngaji itu ibadah kan, tapi kalau dengar adzan, ibu tadarus itu sunnah, ibu dengerin adzan itu juga sunnah, sama-sama sunnah. Sunnah yang muakkad yang mana? Adzan, karena adzan itu panggilan Allah. Adzan panggilan Allah ada 3, adzan, haji, kematian. Jadi ibu hidup ini dalam rangka nunggu sholat, bukan nunggu disolati. Mati kan? Tunggu sholat. Maka ketika ada adzan, panjenengan sama-sama pengen zikir, dahulukan adzan. Syukur tadi wudu dulu sebelum ada adzan. Biasanya kan orang-orang itu baru dengar Allahu Akbar baru bergegas ke wudu kamar mandi. Terus jawabnya kapan?
Jawabnya ya sambil jalan. Seketika dengar, monggo deh. Yang penting di tempat-tempat yang tetap sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Wala dzikrullahi akbar. Jadi salat itu pahalanya lebih besar dibanding ibadah-ibadah yang lain. Tolong dahulukan, serepot apapun. Sudah bisa ya Bu? Jangan sandiri ya Bu ya. Sekarang sudah gak gitu lagi ya. Istilah urusan dunia itu, nah istilahnya nek tak gambarkan Bu, jenengan ki masa berjam-jam nikmati cuma nek ini beberapa menit. Sementara jenengan yang hidup yang panjang itu nanti di akhirat, enak-enak. Lanjut. Arti Sya'ban yang ketiga. Ya Bu, betul kan? Arti Sya'ban yang ketiga adalah ada huruf ba, al-birru. Birru itu artinya adalah banyak kebaikan-kebaikan. Apa yang harus ibu lakukan di bulan Sya'ban? Rasulullah memperbanyak puasa dari hari pertama sampai 2 minggu sampai 3 minggu, hampir mungkin sampai 1 bulan. Hampir. Beberapa hari istirahat untuk melakukan pemulihan fisik. Banyak kebaikan-kebaikan, silahkan, tidak hanya puasa aja. Bisa bersedekah, ya. Karena bersedekah itu adalah menggugurkan dosa-dosa. Innas shadaqatu, ya. Allah sesungguhnya sedekah itu adalah mencegah kematian yang menyengsarakan, ya, atau mencegah dari murkanya Allah. Maka al-birru, kata ba di sini, Sya'ban itu ba aja, kata ba, al-birru banyak berbuat baik, Kenapa? Karena sebentar lagi Ramadan. Kita berusaha semaksimal mungkin berbuat baik apapun, tolong dari dalam hati dulu. Kalau ibu ikhlas kayaknya susah, awali basmalah. Pokoknya sitek bismillah, pokoknya kira rodok saya bismillah. Tapi gak usah lebih ya Bu ya. Biasa aja. Bismillah pokoknya untuk ngeluh ke hati ini loh Bu. Karena hati itu kan bolak-balik, apalagi hatinya manusia, apalagi hatinya wanita. Tapi hatinya wanita tuh gembira tuh kalau dikasih Tuhan, kayak semuanya gitu deh ya. Apakah bahagia? Ya belum tentu saja. Makanya kita bismillah ya Bu ya. Apapun berbuat baik, apapun, karena berbuat baik itu untuk dirinya sendiri. Silahkan dibuka. Perintah berbuat baik karena kebaikan itu untuk dirinya sendiri, baik itu apapun, puasa, sedekah. Surat 17:7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Al-ayat. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah 17 Al-Isra ayatnya 7. In ahsantum, jika engkau berbuat baik untukmu. Wa in asa'tum falaha, jika engkau tidak mau berbuat baik itu juga untukmu. Allah tidak memaksa. Baik Allah kasih surga, jelek Allah sediakan neraka. Udah gitu aja. Masalah di rumah, ya, masalah di rumah kita berusaha untuk ngajak kok masalah nggak mau, udah itu urusannya dia Bu. Yang penting kita sudah ngajak. Ya tahajud nggak mau ya sudah, besok ngajak lagi tahajud nggak mau ya sudah. Yang penting kita sudah ngajak al-birru, kebaikan-kebaikan, ya. Dakwatu bil haq, dengan dakwah kebaikan-kebaikan ini tunjukkan dengan perilaku kita. Apapun, mumpung ini masih mulai awal bulan Sya'ban. Kebaikan apapun pasti dicatat untuk diri kita, karena malaikat ada di kanan kiri kita yang selalu ngawasi kita terus. Jujur Bu, apakah bangun malam itu susah? Tergantung apa ya Bu ya? Tergantung.
Setiap harinya, ya Allah besok malam nanti malam bangunkan, kok ternyata bablas. Besok lagi, ya Allah bangunkan, bablas. Lama-lama malu kok Bu, minta tapi nggak dikerjain. Tapi nek wis kebiasaan atine ini ada, orang tangi belum loh Bu, belum banget. Kenapa? Karena nyuwun sewu, kebaikan panjenengan di malam itu disaksikan malaikat. Sholat subuh disaksikan malaikat. Karena pergantian malaikat itu di waktu asar dan subuh. Nyuwun tolong jangan dilewatkan. Oke, kita lanjut. Arti Sya'ban yang keempat ada huruf alif. Arti Sya'ban yang keempat, alif itu ulfah, yang artinya ulfah itu adalah kasih sayang Allah. Gimana caranya untuk mendapatkan kasih sayang Allah? Mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak tadarus Al-Quran. Para sahabat untuk di bulan Sya'ban ini mulai bulan tadarus, mulai kenceng-kencengnya, ya, supaya menyambut Ramadannya itu. Karena Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, ulfahnya itu, maka ibu mendekatnya dengan cara banyak tadarus. Tertera di dalam surat 17 ayat yang ke-82. Rahmatul lil mu'min. 17 Al-Isra ayat 82. Supaya mendapatkan kasih sayangnya Allah, silahkan terjemahkan. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Surat 82, surat 17 ayatnya 82. Manfaat Al-Quran kalau panjenengan baca. Ini belum sampai jenengan mengamalkan, baru dibaca doang, ada dua. Satu di ayat ini, ma huwa syifa, Al-Quran sebagai obat. Jadi nyuwun sewu, obat hati yang lagi mangkel, obat hati yang lagi jengkel, atau obat fisik kita yang lagi sakit. Silahkan mana yang sakit disalurkan, dipegang, itu obat. Silahkan Ibu. Atau sambil ada air, ada air, kita Al-Fatihah, atau kita baca Al-Quran, atau kita niatkan apa, silahkan, nggak apa-apa. Ya. Sebisa mungkin kalau ibu lagi tadarus ada air yang di sampingnya, sewaktu-waktu jenengan haus bisa untuk minum dan bisa untuk obat. Dan yang ayat itu tadi Manci, fadilah Al-Quran kalau dibaca rahmatul lil mu'min, yaitu sebagai kasih sayangnya Allah, diturunkan kasih sayang Allah. Nek panjenengan itu lagi tadarus, diturunkan kasih sayang Allah, doanya jadi ijabah kalau lagi berdoa. Makanya ibu kalau lagi tadarus gak usah nunggu katam doanya. Satu lembar ingat siapa doain, satu lembar lagi atau berapa ayat doain siapa aja yang panjenengan ingat, doain langsung. Itu termasuk yang di ayat ini. Oke. Berarti sekarang yang ke-5 kita akan bahas kata Sya'ban yang ke-5 adalah ada huruf nun. Apa artinya nun? Nur. Artinya nun di sini, nur adalah cahaya. Di bulan Sya'ban itu kenapa dikatakan nur cahaya? Karena diapit bulan-bulan mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Bulan-bulan yang mulia inilah kita diperintahkan untuk selalu beramal saleh, karena balasannya adalah surga. Tertera di dalam surat 40 ayat yang ke-40. Allah menerangkan tentang kebaikan, balasannya adalah surga. Silakan terjemahkan. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Kita bahas ya. Kenapa di bulan Sya'ban itu nur, cahaya? Cahayanya karena diapit ada Rajab dan ada Ramadan. Masya Allah. Maka siapapun yang beramal soleh
balasannya ada surga. Kita bahas surat 40 itu Ghafir atau disebut Al-Mu'min, orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Kalau panjenengan di dalam Al-Quran ada yang Ghafir, ada Al-Mu'min sama ya Mu'min, atau disebutkan Mu'min berarti orang-orang yang mendapatkan ampunan itu Al-Ghafir. Kita bahas surat 40 ayat 40. Satu, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Satu, barang siapa berbuat jahat, ayat ini surat 40 ayat 40, barang siapa berbuat jahat Allah balas sesuai dengan kejahatannya. Jadi siapapun yang jahat biar Allah laku yang membalas. Kok usah melu-melu panjenengan, apalagi ndongake elek, wis ndongake sing apik-apik wae. Yang kedua, Allah menyebutkan waman amila salihan min dzakarin aw unta fahuwa mu'min. Dan barang siapa berbuat baik, mau laki atau perempuan. Kesimpulan yang kedua, barang siapa berbuat baik, mau laki mau perempuan, maka balasannya adalah surga. Maka balasannya adalah surga. Masya Allah. Jadi panjenengan di rumah fastabiqul khairat, berlomba-lomba, anak, suami, semuanya ayo berbuat baik mumpung ini Syakban mau Ramadan. Kita tidak tahu apakah kita nanti umurnya sampai Ramadan, gak ada yang tahu. Kesimpulan yang ketiga, kondisi surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Kondisi surga adalah diberi rizki yang tidak terhingga. Masya Allah Bu, diberi rezeki yang tak terhingga. Itu jenengan lagi kepikiran apa wis ono. Masya Allah, itulah surga. Di dunia itu gak ada yang kayak gitu. Di dunia harus bekerja. Kalau di akhirat itu nanti tidak ada hukum Bu. Di surga gak ada hukum. Hukum itu hanya ada di dunia. Ada hukum ini macam-macam. Di sana nanti kita tinggal menikmati aja. Allah berjanji yurzaquna fiha bighairi hisab. Allah akan memberikan apapun yang panjenengan inginkan tanpa perhitungan, tanpa hisab. Itu arti daripada makna Sya'ban. Syin adalah syafaat. Berarti ibu diperintahkan banyak beramal soleh biar nolong panjenengan. Terus ada ain, izzah, berarti sholatnya ibu karena izzah di sini diangkat derajatnya. Barang siapa sholatnya baik maka akan baik semua amalannya. Tolong sholat 5 waktu, kalau syukur bisa awal waktu, kalau nggak bisa asar dan zuhur. 3 ada huruf ba adalah birru. Semua kebaikan ibu insya Allah itu sebagai sarana untuk catatan-catatan amalan kita di bulan Sya'ban, mengawali catatan-catatan baru tahunan kita. Dan ada huruf alif, ulfah, yaitu bagaimana caranya untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Berarti perbanyak tadarus, karena tadarus itulah kalimahnya Allah, Al-Qur'annya Allah. Dan yang terakhir nun, itu adalah nur cahaya. Karena di bulan Sya'ban ini dikatakan nur cahaya karena diapit antara bulan-bulan mulia yaitu Rajab dan Ramadan. Mari manfaatkan kesempatan, waktu, tenaga, pikiran kita untuk memikirkan akhirat. Sedikit untuk dunia kita selehkan sebentar, walaupun tidak kita abaikan tapi kita mulai concern untuk amalan-amalan akhirat. Insya Allah bisa ya Bu ya. Semoga Allah mudahkan untuk kesempatan kita kali ini. Kita semakin lebih baik. Syukur Ramadan nanti katam seperti para sahabat, 3 hari sekali katam. Insya Bismillah dulu. Orang usah ngomong, apa ya insya Bismillahirrahmanirrahim. Apa aku mau masak itu? Orang usah mikir kayak gitu. Untuk salah kesite dunianya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah itu kajian kita pada kesempatan kali ini tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Kita akhiri dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat kepada kami yang hadir saat ini, ya Allah. Keberuntungan, keberkahan dimulai Rajab tahun ini sampai tahun yang akan datang, Sya'ban tahun ini dan yang akan datang, keberkahan Ramadan tahun ini dan yang akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan wa barikna Ramadan wa barikna Ramadan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun, ya Allah. Kami sadar diri yang hadir saat ini mohon diampuni atas segala dosa, ya Allah. Dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kami memohon kebaikan-kebaikan kami, ya Allah. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kami, ya Allah. Dan kami semua dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, kami memohon, ya Allah, yang hadir saat ini berilah umur panjang, banyak kebaikan, banyak rezeki yang sudah dimiliki selalu berkah, ya Allah. Berkah untuk dunia akhirat dan kembali bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada MC. Salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hajar Sri Mas Yusuf atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Ibadah di penghujung acara, kami petugas pengajian pada sore hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat, atau ucapan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Marilah acara pengajian pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.